Assalamualaikum Rajuters. Di video kali ini aku mau berbagi tutorial crochet untuk pemula. Jadi crochet itu merenda dengan satu hakpen atau satu jarum, tapi di Indonesia biasanya disebut merajut. Yang sebenarnya merajut itu harusnya yang pakai 2 jarum, yang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut knitting. Sedangkan kalau dengan satu jarum itu disebut crochet. Oke, sebelum merenda atau merajut, teman-teman harus mempunyai minimal satu benang dan satu hakpen seperti ini. Ini ukuran benang polikilap D27 dan hakpen tulip nomor 3. Minimal punya itu dulu. Pertama-tama, kita belajar untuk cara memegang benang. Perhatikan pada video. Jepit benang di bagian antara jari kelingking dan jari manis, lalu lilitkan ke telunjuk. Sebenarnya banyak cara untuk memegang benang, tapi ini yang biasa aku pakai. Sebelum ke pola dasar, kita harus membuat simpul terlebih dahulu, atau yang disebut dengan slip knot. Caranya lilitkan benang seperti pada video, lalu tarik dari lubang yang dililitkan tadi. Atau bisa dengan cara yang lebih praktis seperti ini. Lilit benang dengan hakpen, posisinya seperti ini. Si pengait hakpennya menghadap ke dalam. Posisikan hakpen seperti pada video, lilitkan keluar seperti ini, lalu di si bagian silangan benangnya itu ditahan dan ambil benang lalu keluarkan. Nah, jadinya seperti ini. Lanjut kita masuk ke pola yang pertama, ada yang disebut dengan rantai atau dalam bahasa Inggrisnya chain atau yang biasa disingkat dengan CH. Untuk caranya teman-teman tinggal memperhatikan videonya. Jadi si hakpen itu jangan berubah-ubah ya. Pengaitnya itu harus tetap ke bagian dalam atau ke hadapan kita. Ini ada tips dari aku, kalau misalkan teman-teman belajar dari nol, teman-teman harus terus belajar membuat rantai terlebih dahulu. Jadi jangan dulu ke pola berikutnya, tapi terus aja buat rantai, bongkar lagi buat rantai sampai benar-benar lihai. Dan ukuran rantainya sama rata, jadi tidak ada yang kecil, besar ya, jadi harus sama rata. Ya intinya teman-teman harus belajar membuat rantai, diasah dulu sampai benar-benar ukuran rantainya itu sama rata. Dan tangan kita tidak merasa kaku saat melilit ataupun menarik benang. Dan jangan bosan untuk terus mengulang. Setelah dirasa cukup konsisten di bagian rantai, lanjut ke pola berikutnya. Ada yang namanya SC atau single crochet, yang dalam bahasa Indonesianya itu tusuk tunggal. Dan kalau mau membuat SC ini, kita harus membuat dulu satu rantai untuk naik dan masuk di lubang kedua dari hakpen. Ambil benang, lalu ambil benang lagi dan keluarkan. Ini sudah dapat satu SC atau satu single crochet. Lalu lanjut, masuki di tiap lubang. Kita ulang, masuk di lubang berikutnya, ambil benang, lilit benang lagi dan keluarkan. Jangan lupa kaitan hakpen harus tetap menghadap ke dalam. Teman-teman tinggal menerapkan tips saat membuat rantai tadi. Jadi kita tinggal mengulang dengan cara membuat SC terus, karena dari SC saja kita bisa membuat banyak karya. Bisa jadi dompet kecil, tas, boneka, dan banyak lagi. Asalkan kitanya mau berkreasi. Lalu jika kita mau naik ke baris berikutnya, buat satu rantai seperti sebelumnya. Untuk naik kita buat satu rantai. Lalu kita nusuknya di lubang bot loopnya ini. Nusuknya itu 2 helai ya, seperti itu. Terus tinggal SC saja di tiap lubang. Dari pola dasar seperti SC bolak-balik ini, teman-teman bisa membuat banyak hasil karya, tergantung kitanya mau berkarya apa saja. Kalau misalkan mau membuat dompet, teman-teman tinggal membuat rantai dengan lebar yang diinginkan, lalu buat SC bolak-balik. Terus kalau udah lebar atau lebih panjang, teman-teman tinggal melipat dan disatukan bagian kiri kanannya untuk membentuk kantong gitu. Udah kebayang nggak? Oke, lanjut. Setelah SC ada tahapan berikutnya yang namanya half double crochet atau yang biasa ditulis HDC.
yang dalam bahasa Indonesia namanya tusuk setengah ganda. Caranya buat 2 rantai untuk naik, lalu masuk di lubang pertama, kait benang, ada 3 lilitan di hakpen, lalu ambil benang lagi dan keluarkan semuanya. Ulangi, lilit benang, lalu nusuk, ambil benang, ada 3 lilitan di hakpen, lalu ambil benang lagi dan keluarkan semuanya. Seperti halnya SD, teman-teman bisa mengulang-ulang pola half double crochet ini sesuai keinginan sampai benar-benar ukurannya itu konsisten. Harus dibiasakan konsisten dulu ya supaya rajutan kita itu rapi. Setelah dirasa konsisten, teman-teman bisa membuat atau menerapkannya ke suatu karya. Lalu lanjut ke pola berikutnya. Setelah half double crochet ada yang namanya double crochet yang biasa disingkat dengan DC, yang dalam bahasa Indonesianya itu disebut tusuk ganda. Ada juga yang menyebutnya tusuk panjang. Untuk double crochet kita buat 3 rantai terlebih dahulu, lalu ambil lilitan benang di hakpen dan masuk di lubang kedua. Ambil benang lagi, lilit benang lagi, keluarkan 2, lilit benang lagi, keluarkan 2. Oke, saya ulangi. Teman-teman tinggal memperhatikan videonya. Jadi double crochet ini ada 2 kali pengeluaran benang. Lubang pertama dilewati karena sudah memiliki bagian dari yang 3 rantai ini. Yang 3 rantai di awal sudah itu terhitung 1 DC untuk lubang pertama. Lagi-lagi teman-teman harus mencoba mengulang-ulang pola ini supaya bisa konsisten, ukurannya sama rata. Ya, intinya harus terus berlatih terlebih dahulu. Dan setelah merasa udah bisa konsisten, baru teman-teman bisa menerapkan pola DC ini ke salah satu project. Pola DC ini bisa dibuat bolak-balik untuk membuat suatu project. Caranya masih sama ya, diawali dengan 3 rantai, lalu masuk di lubang kedua. Dan untuk di lubang terakhir, jika awalnya kita buat 10 DC, maka baris-baris berikutnya harus tetap 10 DC, termasuk 3 rantai tadi, dan lubang terakhirnya kita masuki lubang rantai ketiga di baris sebelumnya. Begitu seterusnya, berulang dan pastikan hitungannya tetap sama. Lanjut setelah DC, pola selanjutnya ada yang namanya TRC atau treble crochet, yang caranya kita buat 4 rantai terlebih dahulu, lalu buat 2 lilitan di hakpen dan masuknya di lubang kedua sama seperti cara kita membuat DC sebelumnya. Jadi yang lubang pertama sudah memiliki TRC dengan yang 4 rantai sebelumnya. Oke, ini aku ulangi caranya. Buat 2 lilitan, lalu nusuk, ambil benang, ada 4 helai di hakpen, dan kita keluarkan sebanyak 3 kali, masing-masing 2 helai yang dikeluarkan. Teman-teman tinggal perhatikan saja videonya dan bisa diulang sampai tinggi yang diinginkan. Untuk di akhir lubangnya, seperti cara kita membuat DC di lubang terakhirnya itu masuk di rantai, kalau DC kan rantai ketiga. Nah, kalau TRC itu kita masuknya di rantai keempat yang di baris sebelumnya. Nah, dari pola TRC ini juga teman-teman bisa mengulang, berlatih sampai tinggi dan lebar yang diinginkan. Nah, dari keempat pola dasar ini, teman-teman bisa berkreasi lebih banyak lagi, bahkan hanya dengan motif dasarnya saja, apalagi kalau dimodifikasi menjadi motif-motif yang bervariasi, sehingga menghasilkan karya yang lebih cantik dan unik. Oke, jadi sekian dulu tutorial pola dasar untuk pemula kali ini. Jangan lupa follow untuk tutorial-tutorial lainnya. Tetap semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Hi sis, love every stage.